Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, mari kita senantiasa terus bersyukur kepada Allah, karena Allah telah memberikan nikmat-Nya yang sangat banyak kepada kita, nikmat sehat, nikmat waktu luang, nikmat kesempatan hidup, nikmat punya keluarga, dan banyak lagi nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita. Terutama dua nikmat yang terbesar yang telah diberikan Allah kepada kita, yaitu nikmat Islam dan iman. Semoga Allah terus menolong kita agar kita menjadi hamba-Nya yang istiqomah taat kepadanya, hingga kelak kita dicabut nyawa. Semoga dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, kembali kita bertemu di ASC Channel ini. Kesempatan ini saya akan membahas tentang kunci sukses yang kedua. Kalau kemarin kita sudah mengkaji tentang kunci sukses, yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Kali ini yang kedua, kunci sukses itu adalah mendoakan orang lain. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, kalau orang Inggris bilang waktu adalah uang, maka kita sebagai umat Islam bilang waktu adalah pahala. Jadi mari kita gunakan waktu kita dengan sebaik-baiknya. Kita manfaatkan detik demi detik dari waktu kita untuk mendapatkan pahala dari Allah. Bagaimana caranya? Ketika kita beraktivitas, maka kita berusaha dan minta pertolongan kepada Allah agar hati kita juga beraktivitas. Kita isi hati kita dengan zikrullah, mengingat Allah, bersolawat Nabi, beristighfar, berdoa untuk diri sendiri dan keluarga, mendoakan orang lain seperti tetangga yang muslim, sesama jamaah masjid, teman kerja, siapa saja yang muslim. Maka ibu bapak yang dihormati, yang dirahmati oleh Allah, mari kita bahas lebih dalam tentang mendoakan orang lain ini. Mengapa kita harus mendoakan orang lain? Karena hadis riwayat Muslim dari Abu Darda radhiyallahu an, Nabi bersabda, "Da'watul mar'il muslimi li akhihi birril ghaibi mustajabah. Inda ra'sihi malakum muwakkalu kullama da'a li akhihi bi khairin. Qalal malakul muwakkalu bihi amin. Walaka bimithli." Artinya, doa seorang muslim untuk saudaranya dengan tanpa sepengetahuan saudaranya itu pasti mustajabah, diterima oleh Allah. Di atas kepala orang yang berdoa itu ada malaikat yang ditugaskan supaya doa yang baik dari seseorang untuk saudaranya agar disambut amin. Dan untukmu juga seperti itu. Jadi kita berusaha sering-sering mendoakan orang lain itu tanpa sepengetahuan orang yang kita doakan. Tanpa sepengetahuan orang yang kita doakan. Memang mendoakan seperti ini kita tidak akan mendapatkan tanda terima kasih oleh orang yang kita doakan. Karena apa? Karena orang yang kita doakan itu tidak tahu. Tapi kalau kita melakukan itu, maka doa kita itu pasti dikabulkan oleh Allah. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, ada beberapa hikmah dari kita mendoakan orang lain itu secara rahasia.
Maka yang pertama berpahala karena meniru para sahabat Nabi yang juga saling mendoakan. Perhatikan Quran surat ke-59, surat Al-Hasyr ayat ke-10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Artinya, dan orang-orang yang datang sesudah mereka, Muhajirin dan Ansor. Muhajirin itu adalah sahabat Nabi yang dari Mekah pindah ke Madinah. Dan Ansor itu adalah sahabat Nabi yang asli Madinah yang menerima para sahabat Muhajirin. Mereka berdoa, ya Tuhan kami, beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dulu dari kami. Dan janganlah engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, sesungguhnya engkau maha penyantun, lagi maha penyayang. Perhatikan ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah. Di ayat ini dijelaskan bahwa mereka saling mendoakan. Yaitu dari kalimat ini, ya Tuhan kami, beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami. Jadi tidak cukup mereka minta ampun untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk saudara-saudaranya. Oleh karena itu, mari kita tiru kebiasaan sahabat ini, yaitu saling mendoakan sesama muslim, agar kita mendapatkan pahala dan kebaikan-kebaikan. Yang kedua, hikmah dari mendoakan orang lain itu pasti lebih ikhlas. Sebab doa itu kita lakukan secara rahasia. Kita tidak mengharapkan terima kasih. Kita berdoa ikhlas karena Allah. Dan kita berdoa karena benar-benar menginginkan kebaikan untuk saudara seiman. Segala sesuatu yang dilakukan dengan ikhlas pasti bisa istiqomah. Karena iblis dan syaitan tidak mampu untuk menggoda orang yang ikhlas. Oleh karena itu, teruslah kita berusaha berdoa untuk saudara kita secara rahasia, tanpa sepengetahuan orang yang kita doakan. Bahkan kita juga mendoakan orang yang kita tidak kenal, ya. Asalkan dia beragama Islam. Kita doakan beliau yang baik-baik, ya. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, hikmah dari mendoakan orang lain ini yang ketiga, doanya pasti dikabulkan oleh Allah. Hadis riwayat Muslim dari Abu Darda radhiyallahu an yang sudah saya baca tadi, Nabi bersabda, saya baca artinya, doa seorang Muslim untuk saudaranya dengan tanpa sepengetahuan saudaranya itu pasti mustajabah, pasti dikabulkan oleh Allah. Maka mari kita sering-sering mendoakan orang lain tanpa sepengetahuan orang yang kita doakan. Maka doa kita itu pasti dikabulkan oleh Allah. Pasti, karena ini yang bilang itu Nabi Muhammad. Kita harus percaya. Kalau Nabi yang bilang, pasti tidak bohong. Pasti tidak bohong. Oleh karena itu, mari kita latih diri kita sendiri agar hati kita sering-sering zikir kepada Allah, sering-sering bersolawat, sering-sering beristighfar, dan sering-sering mendoakan orang lain. Kita bisa gantian untuk itu sehingga apa? Waktu-waktu kita, detik demi detik, kita isi dengan sesuatu yang positif, sesuatu yang berupa amal ibadah, sehingga kita mendapatkan pahala. Sehingga kita bisa katakan waktu adalah pahala. Hikmah dari mendoakan orang lain yang keempat, yaitu kita yang berdoa
itu akan didoakan oleh malaikat. Lanjutan hadis pada hikmah nomor 3 tadi, yaitu hadis riwayat Muslim dari Abu Darda radhiyallahu an, Nabi bersabda, di atas kepala orang yang berdoa itu ada malaikat yang ditugaskan supaya doa yang baik dari seseorang untuk saudaranya agar disambut amin. Dan untukmu juga seperti itu. Nah, perhatikan kalimat yang terakhir ini. Kalau kita mendoakan saudara kita sesama muslim tanpa sepengetahuan orang yang kita doakan, maka di atas kepala kita ini ada malaikat. Dan malaikat itu bilang amin. Jadi mengaminkan apa yang kita doakan. Makanya kita berdoanya yang baik-baik. Karena diaminkan oleh malaikat. Dan tidak cukup sampai situ. Malaikat berdoa untuk kita, yaitu dan untukmu juga seperti itu. Jadi kita mendapatkan doa dari malaikat apabila kita mendoakan orang lain tanpa sepengetahuan orang yang kita doakan. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, maka jika kita ini ingin selamat dari COVID-19, kita harus sering-sering mendoakan saudara kita agar beliau selamat dari COVID-19. Jadi tidak hanya berdoa untuk diri kita sendiri. Sebab apa? Kalau kita mendoakan orang lain agar selamat dari COVID-19, maka di atas kepala kita ada malaikat bilang amin. Dan kamu juga akan selamat dari COVID-19. Itu kata malaikat untuk kita. Kalau malaikat yang mendoakan, insya Allah akan dikabulkan. Jika kita ingin anak kita sukses dunia akhirat, kita harus sering-sering mendoakan orang lain agar anaknya sukses dunia dan akhirat. Jika kita ingin selamat dari siksa kubur, mudah urusan di padang mahsyar, langsung surga, bebas dari siksa api neraka. Kita harus sering-sering mendoakan orang lain agar saudara kita itu selamat dari siksa kubur. Mudah urusannya di padang mahsyar, selamat dari siksa neraka, langsung surga. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, dapat kita simpulkan bahwa mendoakan orang lain tanpa sepengetahuan orang yang kita doakan itu merupakan salah satu kunci sukses. Oleh karena itu, Ibu Bapak, saudara-saudara, mari terus melatih diri agar hati kita sering mendoakan orang lain sesama muslim tanpa diketahui oleh orang yang kita doakan. Ibu Bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan sore ini. Jika ada yang baik dan benar, itu semata-mata berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ada manfaatnya bagi kita. Semoga Allah menolong kita untuk bisa mengamalkannya. Amin. Apabila ada salahnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.